Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak semuanya kelas 8 SMP ya. Saya Pak Slamet Thohirin, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, akan menyampaikan bab 3, yaitu tentang sholat sunnah. Atau di dalam buku ditulis lebih dekat dengan Allah, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah ya. Pak Slamet akan menyampaikan bab itu, bab 3 untuk kelas 8 SMP. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Karena dengan melihat tujuan pembelajaran ini diharapkan kita akan bisa berhasil belajarnya. Kita akan dapat mencapai tujuan. Yang pertama adalah kita nanti untuk peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid dengan benar. Yang ketiga, mampu mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang keempat, mampu menjelaskan hikmah melaksanakan sholat sunnah dengan benar. Itu saja 4 yang harus kita bisa di dalam pembelajaran bab 3 ini yang harus kita kuasai ya. Sebelum kita masuk ke materi, peta konsep yang akan Pak Slamet sampaikan di awal yaitu tentang sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, harus berjamaah, tidak boleh sendiri. Ada sholat sunnah yang dilaksanakan munfarid, sendiri. Dan ada sholat sunnah yang boleh dilaksanakan berjamaah dan boleh dilaksanakan secara munfarid atau sendiri. Macam-macamnya bagaimana nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang definisi sholat sunnah dulu ya anak-anak. Sholat sunnah ini adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, maka dia tidak berdosa, tetapi rugi. Ya, kenapa rugi? Karena sholat sunnah tersebut yang pertama adalah dapat menyempurnakan ibadah sholat wajib. Sholat sunnah dapat menyempurnakan ibadah sholat wajib. Dan yang kedua, orang yang senantiasa melaksanakan sholat sunnah di akhirat insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, akan masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka itu tandanya dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka nanti di surga bersamaku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita meninggalkan sholat sunnah, ini termasuk suatu kerugian. Oleh karenanya anak-anak rajinlah melaksanakan sholat sunnah di samping sholat wajib. Jadi sholat wajib jelas itu utama sekali, tetapi jangan meninggalkan sholat sunnah. Sholat sunnah juga harus diupayakan untuk dikerjakan. Ya, kita langsung saja ke macam-macam sholat sunnah ya anak-anak ya. Ada sholat sunnah yang harus dikerjakan secara berjamaah. Contohnya apa yang harus dikerjakan secara berjamaah? Idul Fitri ya, Idul Adha. Ada salat kusuf. Salat kusuf itu gerhana matahari. Ada salat khusuf, gerhana bulan, dan istisqa, yaitu salat sunnah untuk meminta hujan. Ini harus dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian salat sunnah yang dikerjakan sendiri. Contohnya misalnya salat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah ya. Kalau subuh qobliyah atau salat sunnah fajar. Nah, kalau zuhur ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Kalau asar adanya yang ghairu muakkad. Kalau yang muakkad tidak ada. Kalau maghrib ba'diyah 2 rakaat, kalau isya ba'diyah 2 rakaat. Ini termasuk salat sunnah yang dikerjakan sendiri ya. Bisa dilaksanakan di masjid setelah salat selesai, yaitu ketika mau melaksanakan ba'diyah, atau bisa juga dilaksanakan di rumah ya. Kemudian yang kedua tahiyatul masjid, yaitu salat sunnah untuk menghormati masjid. Begitu masuk masjid sebelum duduk kita salat 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Kemudian salat istikharah untuk menentukan
dua pilihan atau beberapa pilihan, misalnya kita bingung mau sekolah di mana, mau kerja di mana, atau mau memilih jodoh yang mana yang akan kita nikahi, maka kita minta petunjuk kepada Allah dengan cara sholat istikharah. Kemudian ada sholat hajat, kita punya keinginan yang sangat, maka disunahkan kita sholat hajat 2 rakaat. Kemudian ada sholat mutlak. Sholat mutlak itu boleh dilakukan kapan saja, dan jumlah rakaatnya juga tidak terbatas. 2 rakaat, maksudnya tidak terbatas di setiap salamnya. Jadi tetap 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, dan seterusnya. Itu sholat sunnah mutlak. Mau 2 rakaat saja boleh, 4 rakaat boleh, tapi yang jelas dua. Kemudian ada sholat sunnah yang bisa dikerjakan sendiri, juga bisa dikerjakan berjamaah. Apa saja itu? Yang pertama sholat sunnah tarawih ya. Yang kedua witir. Yang ketiga duha ya. Yang keempat tahajud, dan yang kelima sholat sunnah tasbih. Nah, itu kalau mau sendiri boleh, berjamaah boleh. Ya, ini adalah tentang penjelasan sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha. Sholat sunnah Idul Fitri itu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri, yaitu setiap tanggal 1 Syawal ya, waktunya pagi setelah matahari terbit. Kemudian sholat sunnah Idul Adha, sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, yaitu hukumnya ya, hukum dari sholat sunnah Idul Fitri maupun Idul Adha, yaitu sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Ketentuannya ya, kalau kita mau melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, yang pertama melaksanakan sholat tersebut ketika matahari sudah terbit seujung tombak atau masuk waktu sholat duha yang pertama. Kemudian diusahakan memakai pakaian terbaik. Kemudian kalau sholat Idul Fitri itu diusahakan sarapan dulu dari rumah. Kalau sholat Idul Adha, sarapannya pulangnya ya. Kemudian sholat sunnah Idul Fitri maupun Idul Adha di rakaat pertama diawali dengan 7 takbir, dan di rakaat yang kedua dengan 5 takbir. Tentunya bagi makmum mengikuti imam. Ya, kemudian setelah sholat dilaksanakan, maka mendengarkan khutbah dari khotib. Ya, kemudian ada sholat sunnah gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini juga termasuk sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Ya, siapa yang pernah melaksanakan sholat gerhana? Ya, kalau sholat gerhana ini biasanya bacaannya imam lebih panjang. Begitu ruku yang pertama, maka bangkit kembali, kemudian baca Al-Fatihah dan surat lagi. Itu imamnya begitu. Nanti makmumnya mengikuti imam. Jadi satu rakaatnya terdapat 2 kali surat Al-Fatihah dan 2 kali ruku ya, dan 2 kali i'tidal. Selebihnya sama dengan sholat sunnah biasa. Jadi yang membedakan ini adalah rukuknya 2 kali. Biasanya kan rukuknya sekali kalau sholat sunnah. Gerhana ini rukuknya 2 kali. Kemudian baca surat Al-Fatihah lagi ya. Untuk makmum cukup Al-Fatihah saja. Sedangkan imam membaca suratnya panjang, diusahakan lebih panjang dari sholat-sholat yang lain.
Ya, inilah sholat sunnah istisqa ya. Mungkin kita jarang yang melaksanakan ini ya. Sholat sunnah istisqa ini adalah untuk meminta hujan ya. Itu silakan bisa dibaca sendiri untuk ketentuannya. Selanjutnya adalah sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dikerjakan sendiri. Yang pertama yang mengiringi sholat fardu seperti qobliyah dan ba'diyah. Kemudian selanjutnya adalah selain qobliyah ba'diyah yang termasuk munfarid, tahiyatul masjid, yaitu begitu sampai ke masjid sebelum duduk kita sholat sunnah dulu 2 rakaat, itu namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian sholat sunnah istikharah tadi sudah saya sampaikan, minta petunjuk kepada Allah atas beberapa pilihan yang ada di pikiran kita. Kita mau pilih yang mana, baik untuk memilih sekolah atau pekerjaan atau jodoh ya. Nah, kemudian boleh munfarid, boleh berjamaah. Nah, ini termasuk sholat sunnah yang boleh dikerjakan sendiri, boleh juga dikerjakan secara berjamaah. Di antaranya adalah sholat sunat tarawih. Jadi kalau kita mau tarawih di rumah boleh, tapi biasanya kalau di rumah banyak gangguan ya, banyak kendala, sehingga lebih utama, lebih khusyuk dan lebih semangat itu dilaksanakan di masjid berjamaah. Termasuk dengan witirnya ya, yang ganjil itu. Salat duha itu juga bisa dilaksanakan sendiri, juga bisa dilaksanakan berjamaah. Kemudian salat tahajud ya di malam hari setelah tidur, nah, itu boleh dilaksanakan sendiri, boleh juga dilaksanakan secara berjamaah. Ya, ini ada salat sunnah tasbih. Biasanya kalau orang-orang melaksanakan salat tasbih ini yang kita sering lihat yaitu di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, padahal itu tidak harus di situ ya, bebas silakan untuk sholat sunnah tasbih ini. Yang terakhir adalah hikmah mengamalkan sholat sunnah. Hikmahnya apa, Nana? Yang pertama, akan disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalan ya. Kemudian yang kedua, menyempurnakan sholat fardu, baik dari segi kekurangan dan kesalahan dalam melaksanakan sholat fardu tersebut. Jadi menyempurnakan sholat fardu. Kemudian menghapus dosa, meningkatkan derajat, ya, mendapatkan ridho Allah, ya, menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. Ya, maka dengan banyak salat sunnah ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang kita selama ini nikmati. Kemudian mendatangkan keberkahan pada rumah ya, yang sering digunakan untuk sholat sunnah. Makanya sholat sunnah itu sebaiknya di rumah ya. Kalau sholat wajib itu diusahakan di masjid. Kemudian hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Dengan kita sering mengingat Allah, maka kita akan semakin tenang dan tentram hidup kita. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengamalkan sholat sunnah, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.